setelah Allah Subhanahu wa taala pertanyakan Rabbi ayyi ala'i rabbika tatamaro, nikmat dari Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan sesungguhnya, nah di antara nikmat yang aku berikan kepada kalian adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Beliau yang memberikan peringatan. Ya, kalau nikmat itu tidak disambut dengan baik, maka akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kemudian tahu di dalam sejarah, karena orang-orang Quraisy itu menolak nikmat Rasul ini, tidak menyambut apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat itu, diberikan kepada siapa yang mau, yaitu orang-orang yang ada di Madinah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah kaum Quraisy di Mekah. Itu adalah satu karunia, ada nadhirun minan nuduril ula, diberikan peringatan. Itu adalah satu karunia juga, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat iman, bisa menggunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka kebaikan. Kita lanjutkan kajian di surah An-Najm. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia bahwa tidak ada manusia yang menanggung dosa orang lain, bahwa manusia itu akan memperoleh pahala dari apa yang dia usahakan, dan nanti apa yang dia usahakan amalnya itu akan diperlihatkan di hari kiamat, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang kemudian terlewati. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya semua apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang terjadi kepada manusia itu adalah berada di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya ila rabbikal muntaha, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu itulah al-muntaha, kesudahan dari semuanya. Jadi segala sesuatu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan wa annahu huwa adhaka wa abka, dan bahwasanya Allah itu yang menjadikan manusia itu tertawa dan menjadikan manusia itu sedih, yang artinya al-asbab minad dhahik wal asbab minal buka min Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang kemudian menjadikan sebab-sebab ketika manusia itu tertawa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa tertawa, termasuk juga gembira.
akan apa yang Allah Subhanahu wa taala balas nanti berupa kebaikan. Adhaka wa abka, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada manusia al-asbab, sebab-sebab manusia itu menangis. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kesedihan nanti di hari kiamat ketika manusia itu mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan di dunia. Adhaka wa abka, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia itu tertawa, menjadikan manusia itu menangis. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan wa annahu huwa amata wa ahya, Allah yang mematikan seseorang, menghidupkan seseorang. Karena sungguhnya mati dan hidup itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua itu merupakan bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup, tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Artinya janganlah kemudian manusia itu menggantungkan diri kepada orang lain. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa taala katakan wa annahu khalaqaz zawjaini adz-dzakara wal untha min nutfatin idza tumna, dan bahwasanya dialah yang menciptakan dua pasangan ini, pasangan laki-laki dan perempuan, min nutfatin idza tumna, dari mani apabila dipancarkan. Laki-laki dan perempuan itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya pasangan yang ada di dalam kehidupan dunia itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia itu tertawa, kadang kemudian juga menangis, dan itu bagian dari kehidupan manusia. Laki-laki, perempuan itu adalah pasangan juga. Wa anna alaihin nash'atal ukhra, dan nanti juga alaihi, atas Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membangkitkan, menciptakan an-nash'ah al-ukhra, penciptaan yang lain, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Artinya apa? Segala sesuatu itu kemudian ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ada di kendali Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Jadi kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah karunia-Nya. Dan yang menarik adalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika menggandingkan aghna itu dengan aqna, yang kalau kemudian kita lihat di ayat sebelumnya itu adhaka wa abka, menjadikan manusia itu tertawa, dan setelah itu Allah yang juga menjadikan manusia itu menangis. Lawannya adalah menangis. Laki-laki, perempuan, kemudian kehidupan dengan kematian. Nah, yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kekayaan, aghna, Allah yang memberikan kekayaan kepada manusia. Nah, biasanya kalau kaya itu kebalikannya apa? Miskin. Tapi ternyata di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kemiskinan, tapi Allah menyatakan wa aqna, yang memberikan kecukupan.
Jadi sesungguhnya isyaratnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan kemiskinan untuk manusia, karena segala apa yang manusia butuhkan sesungguhnya itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekayaan dan Allah yang memberikan kecukupan, bukan kemiskinan. Dari mana kemudian timbulnya kemiskinan? Timbulnya kemiskinan salah satunya adalah karena perilaku yang tidak benar dari manusia itu. Karena pada manusia itu ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk memenuhi kebutuhan, itu pasti akan cukup. Karena kebutuhan manusia itu terbatas. Makan misalnya berapa sih? 3 kali sehari misalnya. Makannya berapa piring? Paling 1 piring, 2 piring. Teroberet tak habis sudah. Itu makan. Tapi keinginan manusia kemudian bermacam-macam. Kalau kebutuhannya yang penting ada yang masuk itu kan. Yang penting ada nasi masuk, kenyang, alhamdulillah, sudah selesai. Tapi kalau keinginan itu yang kemudian membuat manusia merancang. Cuma barokah ya, setiap apa, soto, pekan depan itu sate, pekan depannya lagi siti, pekan depannya cangkarong, rawon. Itu kan merupakan bagian dari pengembangan kebutuhan. Apalagi kemudian manusia setelah makan itu sudah makan kemudian ada bakso lewat, masih nyaman baksonya. Itu yang kemudian dibeli lagi. Nah, menuruti keinginan inilah yang kemudian tidak akan cukup, apalagi mengikuti gaya hidup. Pakaian itu kalau yang dibutuhkan itu palingan berapa itu yang dibutuhkan itu, yang paling dibutuhkan ya satu saja. Saya ingat apa yang ada pada masa Umar bin Khattab, saya lupa, seorang sahabat yang menjadi gubernur. Seorang sahabat jadi gubernur pada masa Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab minta kritikan dari rakyatnya, minta kritikan tentang gubernur itu. Coba apa menurut kalian dan bagaimana gubernur itu? Mereka katakan, iya wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, gubernur saya itu sangat baik itu. Cuma ada satu hal yang menjadi pertanyaan dari mereka. Setiap pekan itu dia tidak menemui rakyatnya kecuali setelah habis agak siang, habis subuh. Itu yang kemudian ditanyakan. Nah, itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Ini ada kritikan dari rakyat kamu. Ini kamu katanya setiap pekan itu ada satu hari di mana kamu itu bersembunyi dari pagi, kemudian baru keluar setelah zuhur melayani rakyat. Kemana kamu ini dari pagi sampai zuhur ini? Kok bersembunyi? Apa yang dia katakan? Wahai Amirul Mukminin, sungguhnya saya tidak ingin menceritakan tentang itu, tapi karena engkau minta kepada saya untuk mempertanggungjawabkan dan saya harus jawab. Terus terang, baju saya itu cuma satu. Itu bajunya gubernur. Baju saya cuma satu. Nah, karena sudah saya pakai seminggu, jelok itu kan. Akhirnya harus saya cuci. Karena tidak ada baju lagi, saya jemur itu, saya tunggu sampai kering. Nah, agak siangan itu baru kering, saya keluar lagi, saya pakai itu. Itu sesungguhnya sebab kenapa saya tidak menemui rakyat saya itu dalam seminggu, dalam satu pekan, itu ada satu hari saya agak lambat. Karena baju saya itu cuma satu. Ini saking benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Yang dibutuhkan kan memang hanya satu. Kalau kita salah mandi datang untuk ke baju itu makna dia bagus,
bagus, dibeli semua. Kebutuhan, gaya hidup. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan aghna wa aqna. Allah itu yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Karena sesungguhnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup dari manusia. Cuma keinginan yang banyak itulah yang membuat manusia kemudian merasakan bahwa nikmat dari Allah itu kurang. Sehingga yang terjadi adalah apalagi sekarang itu sudah mudah ya melakukan pinjaman online, akhirnya terjerat utang. Kenapa terjerat utang? Ya karena tadi mengikuti gaya hidup, keinginan yang berlebihan sementara kemampuan untuk membeli itu sesungguhnya kurang, dan itu adalah sesuatu yang sesungguhnya secara kebutuhan tidaklah merupakan kebutuhan yang mendasar. Cuma karena keinginan ingin ikut gaya hidup membuat mereka akhirnya melakukan pinjaman utang yang akhirnya bertumpuk-tumpuk, dan itulah yang menyebabkan kemiskinan. Wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbus syura, dan juga bahwasanya dialah Allah merupakan rabbus syura. Asy-syura itu adalah nama bintang. Jadi Rabbus Syura, Tuhan dari Syura. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Syura ini dan dikhususkan Syura? Karena di antara orang Quraisy itu ada yang menyembah bintang, terutama bintang Syura. Ini merupakan satu bintang yang sangat gemerlapan, dan itu beriringan dengan bintang yang disebut dengan Jauzah di pertengahan musim panas pada saat di Mekah itu. Dan yang menyembah itu adalah kabilah Himyar serta dari Bani Khuza'ah. Dan dikatakan di dalam riwayat bahwa yang pertama kali menyembah Syura ini adalah Abu Kabsyah. Abu Kabsyah ini adalah dikatakan nenek moyang dari Rasulullah SAW dari ibunya. Sehingga kemudian kan dikatakan ini yang menjadi persoalan adalah anak dari Abu Kabsyah. Jadi bintang Syura disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk ciptaannya, sehingga isyaratnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bintang Syura yang kalian itu sembah, kalian anggap sebagai Tuhan, itu sesungguhnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kalian itu menjadikannya sebagai Tuhan? Bagaimana kalian itu bisa menyembah Syura, sedangkan Syura itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kalian itu menyembah Allah yang merupakan Tuhan pencipta dari Syura, dari bintang-bintang yang ada di alam ini. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang ada di awal surat, kan? Awal surat itu Najm, demi bintang. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu jenis bintang yang disembah oleh orang-orang Arab, bintang Syura. Wa annahu rabbus syura. Allah itu juga adalah Tuhan dari Syura yang kalian sembah. Seharusnya kalian itu tidak menyembah Syura, akan tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy tentang apa yang terjadi kepada umat terdahulu. Wa annahu ahlaka 'adan ula. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan tentang 'ad, bahwasanya Allah yang telah kemudian memberikan kepada 'ad, membinasakan kaum 'ad al-ula yang dahulu kala. Wa Thamuda fama abqa, demikian juga kaum Thamud fama abqa, di mana tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian tersisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa semua yang ada di alam ini ada di kendali Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menjadikan manusia itu tertawa, menangis, Allah menciptakan hidup dan mati,
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan, yang memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala juga adalah Tuhan dari Syi'ra bintang yang disembah oleh sebagian orang Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nasib umat terdahulu yang mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasul mereka. Tentang kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena mereka menolak ajakan dari Rasul mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga tentang kaum Tsamud bahwa mereka itu juga mengalami hal yang sama. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan wa qauman Nuhin min qabl, demikian juga kaum Nuh sebelumnya. Innahum kanu hum ablama wa atgha, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya mereka adalah kaum yang azlam, paling zalim, wa atgha adalah paling durhaka. Jadi mereka adalah orang-orang yang zalim, durhaka, tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk mengikuti seruan dari nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikata ahwa, demikian juga al-mu'tafikah. Al-mu'tafikah itu adalah kaumnya Nabi Lut yang Allah Subhanahu wa taala juga binasakan dengan prahara angin. Langit bumi itu dibalik, bukan tanahnya tempat tinggalnya itu dibalik. Karena safilaha aliyaha, yang bawah jadi atas, atas menjadi bawah. Dikirim juga oleh Allah Subhanahu wa taala batu-batu yang menghantam mereka. Faghasyaha faghasyaha, lalu menimbun negeri itu dengan puing-puing yang melimpahnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang semua itu supaya manusia itu sadar, karena yang namanya peringatan itu diharapkan akan bisa memberikan kepada manusia kesadaran. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa bi ayyi ala'i tatamara?" Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu masih ragukan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah lah yang memberikan kalian tertawa, Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang memberikan kekayaan, Allah Tuhan dari bintang yang kalian sembah. Begitu banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka Allah kemudian mempertanyakan, "Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara?" Hada nadhirun minan nudhuril ula. Allah kemudian kembali menyatakan tentang Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW adalah nadir, adalah pemberi peringatan minan nudhuril ula, di antara para pemberi peringatan terdahulu. Kepada kaum terdahulu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pemberi peringatan. Kepada mereka diutus para nabi, diutus Nabi Lut, diutus Nabi Shalih, diutus Nabi Hud, diutus Nabi Nuh. Dan kesudahan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah kalian ketahui bagaimana kesudahan mereka. Sekarang bagaimana dengan kalian? Kalian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, dan di antara nikmat yang sesungguhnya sangat besar itu adalah nikmat diutusnya Rasul. Karena diutusnya Rasul itu adalah satu karunia yang berharga juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala pertanyakan, "Rabbi ayyi ala'i rabbika tatamara?" Nikmat dari Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan sesungguhnya. Nah, di antara nikmat yang aku berikan kepada kalian adalah nikmat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Beliau yang memberikan peringatan.
kalau nikmat itu tidak disambut dengan baik, maka akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kemudian tahu di dalam sejarah, karena orang-orang Quraisy itu menolak nikmat Rasul ini, tidak menyambut apa yang diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala cabut nikmat itu, diberikan kepada siapa yang mau, yaitu orang-orang yang ada di Madinah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah kaum Quraisy di Mekah. Itu adalah satu karunia. Ada nadhirun minan nuduril ula, diberikan peringatan. Itu adalah satu karunia juga, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika ada orang memberikan peringatan kepada kita, itu sesungguhnya bagian dari nikmat supaya kita kembali kepada kesadaran, kepada kebenaran. Maka di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia berupa ujian itu supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza nadhirun minan nuduril ula. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya juga bagian dari nikmat. Seorang yang datang kepada kita dan mengingatkan kita kepada kebaikan, itu sesungguhnya adalah nikmat, bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berarti orang tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di dalam kebaikan, agar kita tidak terus larut di dalam kesesatan. Dan nikmat yang sangat berharga tentu adalah manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar berada di dalam kebaikan. Jadi seorang rasul itu adalah nikmat. Seorang memberi peringatan itu juga adalah bagian dari nikmat. Karena dengan itu kemudian kita akan kembali kepada jalan yang benar. Hadza nadhirun minan nuduril ula. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini Muhammad adalah salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang terdahulu. Bandingkan orang-orang terdahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Rasul, akan tetapi mereka mendustakannya. Maka sesuai dengan sunnatullah, orang yang bersyukur pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Dan orang-orang terdahulu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa seorang pemberi peringatan yaitu Rasul, ternyata banyak yang kufur, tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena nikmatnya itu tidak kelihatan seperti hanya nikmat berupa harta ya. Karena kadang manusia itu kan seringkali mendefinisikan yang namanya nikmat itu adalah kekayaan, materi, harta. Padahal sesungguhnya bukan hanya itu. Kebahagiaan itu juga bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu juga adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, itu juga adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadhir itu adalah nikmat juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nadhirun minan nuduril ula. Azifatil azifah. Maka yang dekat itu telah semakin mendekat. Apa itu yang semakin mendekat? Yaitu hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, semakin hari berlalu maka kiamat itu akan semakin dekat. Yang kiamat itu kata para ulama ya akan ada dua. Ada kiamat sughra, kiamat kubra.
Kalau kiamat kubro itu kan ketika semua alam itu sudah dihancur leburkan, tidak ada yang tersisa. Tapi yang dekat dengan manusia, terutama pada masa sekarang, yang kita saksikan adalah kematian sebagai kiamat sughra. Jadi kiamat sughra itu yang harus diwaspadai. Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Jadi yang dekat hari kiamat itu semakin mendekat. Tidak ada yang bisa mengungkapkan kapan terjadinya kiamat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang perlu dilakukan oleh manusia adalah untuk mempersiapkan diri. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Apa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun?" Apakah dengan pemberitaan ini kalian itu tidaklah heran, tertawa saja, tidak menangis? Makanya ketika datang seorang lelaki, kata seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata saat, ya Rasul, kapan kiamat itu?" Rasulullah itu tidak langsung memberitahu, karena memang pertama yang tahu tentang datangnya kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat dalam hadis yang lain ketika malaikat Jibril itu datangi Rasulullah SAW dalam bentuk lelaki yang pakaiannya putih, kemudian rambutnya hitam, orangnya ganteng. Itu diceritakan oleh para sahabat, bainama nahnu ma'a Rasulillah, ketika kami bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada datang seorang yang kami tidak kenal. Pakaiannya itu bersih putih, rambutnya hitam. Kami tidak kenal dia, cuma kami tidak melihat atharus safar, bekas-bekas perjalanan. Harusnya kalau dia orang jauh, karena mereka tidak kenal, itu ada tanda-tanda bahwasanya dia itu melakukan perjalanan jauh. Ya mungkin ada sedikit kotor bajunya itu, tidak bersih seperti tadi, ada debunya. Ini bajunya bersih, rambutnya masih juga hitam, tapi kami tidak kenal dia. Dan itu kemudian datang kepada Rasulullah, menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni 'anil iman." Tolong beritahu kepada saya tentang iman. Diberitahu oleh Rasulullah SAW. Setelah itu dia katakan, "Shadaqta, ya benar." Kata sahabat, "Ini siapa ini? Nanya-nanya kepada Rasulullah, habis nanya kemudian bilang, iya benar." Nyobol apa pesnya? Setelah itu tanya lagi, "Akhbirni 'anil Islam." Beritahu tentang Islam. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang Islam yang 5 rukun Islam. "Akhbirni 'anil ihsan," tentang ihsan. Dan setelah itu dia kemudian menanyakan tentang hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, "Mal mas'ul bi'alama minas sa'il." Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang nanya. Kalau begitu, akhirnya anti-maratiha, apa tanda-tandanya? Jadi dari sini kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Mal mas'ul bi'alama minas sa'il." Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dan memang ini diungkapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahu min dunillahi kashifah." Jadi tidak ada yang mengungkapkan kapan terjadinya hari kiamat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang sahabat Arabi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan kiamat, Rasulullah itu malah balik bertanya, "Madza ahdatta laha?" Kamu bertanya tentang kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Karena sekali lagi persoalan tentang kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tandanya saja. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Ada tanda besar misalnya nanti ketika matahari terbit dari barat, dan itu adalah saat yang ketika taubat sudah tidak diterima lagi.
Termasuk juga kalau sekarang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, Israel, itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kiamat itu tidak akan datang kecuali nanti orang-orang Yahudi itu dikalahkan oleh orang Muslim, dikejar-kejar itu. Apa yang mereka sembunyi di bawah pohon-pohon semua itu beritahu ini orang Yahudi ini, kecuali satu pohon namanya Syajaratul Gharqad. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang Yahudi masih menang, ya berarti masih jauh, agak jauh. Tapi kalau sudah kalah, pertanda sebentar lagi kiamat. Karena itu yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu tandanya adalah orang-orang Yahudi dikalahkan oleh umat Islam. Termasuk dalam riwayat-riwayat itu nanti akan kembali kepada masa seperti dahulu. Mungkin tidak ada lagi habis yang namanya energi bumi itu. Peperangan nanti akan kembali kepada peperangan fisik lagi, tidak seperti sekarang yang pakai teknologi. Jadi 500 saat. Cuma Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa min dunillahi kasyifah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menjelaskan tanda-tandanya. Dan yang paling penting sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, mada dan talaga, apa yang sudah kamu persiapkan. Dan ini juga yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan peringatan tentang kiamat. Apa respon kamu? Apa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kemudian ketika ada pemberitaan ini kamu heran dan kemudian tertawa, tidak kemudian menangis, padahal itu adalah satu pemberitaan yang sangat agung. Alin naba'il azim, itu di surah An-Naba al-azim, berita yang sangat besar, yang kata para mufassir itu maknanya adalah hari kiamat. Kamu heran tidak tentang pemberitaan ini seakan-akan tidak terjadi? Wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun, sedangkan kamu lengah darinya. Jadi isyaratnya dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitaan tentang ini jangan membuat kamu lemah. Jangan kemudian dianggap remeh. Tadhakun wa la tabkun, tidak menangis. Antum samidun, kamu lengah. Dan sekali lagi Rasulullah mengingatkan mada dan tanah, apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi kiamat. Karena kiamat itu pasti akan terjadi, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya, karena itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kapan waktunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang dilakukan manusia itu bukan mencegah kiamat, akan tetapi adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya di dalam rangka menghadapi kiamat, menghadapi kehidupan sesudah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir dari surah An-Najm ini, wasjudu lillahi wa'budu. Yang diharapkan dilakukan oleh manusia itu adalah banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan penuh kekhusyuan. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang ada di hari kiamat itu sangatlah menakutkan. Maka persiapan yang dilakukan oleh manusia pada saat masih diberikan kehidupan, inilah yang sesungguhnya seharusnya dilakukan. Persiapan mada dan tanah itu sesungguhnya yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Persiapan, karena hal itu yang pasti akan terjadi, kematian juga pasti akan terjadi, tahu atau tidak pasti akan menghampiri, dan tidak ada manusia yang mengetahuinya secara pasti. Bahkan tentang kematian sebagai kiamat sughra, manusia itu juga tidak tahu. Kalau manusia tahu, ya dia mungkin akan mempersiapkan diri. Bernama dia para saburan abul naki.
tenang-tenang mungkin dulu. Setelah tinggal 10 hari ke masjid terus taubat, astagfirullah, karena sudah hampir meninggal dunia. Tapi karena tidak ada yang tahu, maka seharusnya kemudian mempersiapkan diri di setiap saat. Karena sekali lagi sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun", yang kata Ibnu Katsir, maknanya adalah supaya kita menjaga konsistensi di dalam keimanan. Karena seseorang, al-insan yamutu ala ma'asha alaihi, manusia itu biasanya meninggalnya sesuai dengan kebiasaan pada saat dia itu sehat, pada saat diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat sehatnya digunakan untuk banyak kebaikan, insya Allah meninggal dalam kebaikan. Tapi kalau saat sehatnya digunakan dalam hal yang tidak baik, maka ada banyak kemungkinan bahwasanya dia juga akan meninggal dalam keadaan tidak baik. Ya, itu aja yang sudah dikatakan. Al-insan yamutu ala ma'asha alaihi. Seorang itu biasanya meninggal sesuai dengan kebiasaan pada saat dia hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya kepada kita, sehingga ketika mendapatkan nikmat termasuk memberi peringatan, kemudian kita bisa menerimanya, mensyukurinya dengan menerima itu, sehingga nikmat itu akan terus berlanjut kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah berupa isyarul khair, dimudahkan di dalam melakukan kebaikan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sampai akhir dari surah An-Najm. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.